Selamat sore semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Alvin Darsono dengan NIM 1872510006 bersama dengan teman saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Igede Kevin Kristiano Aryawan dengan NIM 187251005. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan salah satu jurnal yang berhubungan dengan materi e-commerce. Dengan judul jurnal yaitu Implementation of an E-commerce Accounting System in Digital Era 5.0 for Belanja di Akis Online Business. Nah, jadi presentasi kali ini tuh membahas tentang apa sih? Jadi presentasi kali ini tuh membahas tentang perkembangan era digital di mana kita sudah memasuki era digital 5.0 yang dimana proses-proses bisnis ini telah berkembang secara pesat dengan teknologi-teknologinya. Salah satu contohnya adalah dengan penerapan sistem informasi akuntansi atau SIA. Nah, SIA ini banyak sudah berbasis e-commerce sehingga implementasinya itu dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Nah, penelitian kali ini tuh membahas tentang case study belanja di aku, yaitu suatu e-commerce yang menggunakan Shopee dan juga TikTok Live. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menunjukkan bahwa SIA efektif mencatatkan transaksi dengan integrasi platform digital dan metode pembayaran. Nah, jadi di sini TikTok Live itu efektif meningkatkan engagement. Sedangkan untuk Shopee itu lebih ke sistem informasi akuntansi yang digunakan. Nah, studi ini menunjukkan bagaimana integrasi teknologi digital itu mendukung efisiensi UMKM di era industri 5.0. Nah, sekarang kita masuk ke latar belakangnya, yang dimana perkembangan teknologi pada saat ini tuh telah mengubah landscape akuntansi modern dan juga aktivitas bisnis secara fundamental, yang dimana transformasi dari sistem yang sebelumnya manual menjadi sistem yang berbasis otomatis melalui software yang terbukti telah meningkatkan kecepatan, kesederhanaan, dan juga akurasi proses akuntansi. Di era saat ini disebut sebagai era digital 5.0 ditandai dengan integrasi erat antara manusia dengan teknologi, seperti adanya artificial intelligence, blockchain, dan big data, di mana hal tersebut memungkinkan adanya platform e-commerce yang menjadi bagian integral dalam aktivitas bisnis. Di Indonesia sendiri, e-commerce yang paling populer adalah Shopee, yang mendominasi dengan 228 juta kunjungan website per Februari 2024. Sementara TikTok yang sebelumnya itu hanya merupakan media sosial dan dia sekarang memiliki medium untuk melakukan penjualan yang disebut sebagai TikTok Shop. Dan hal itu menciptakan ekosistem bisnis yang baru dalam um, memungkinkan bagi para UMKM untuk mengikuti perkembangan zaman dalam aktivitas jual beli. Nah, Belanja di Aku merupakan UMKM fashion yang menjual pakaian thrift import sejak tahun 2020. Dan ini merupakan contoh adaptasi pelaku usaha dengan memanfaatkan Shopee sebagai transaksi, TikTok Live sebagai saluran penjualan, dan penggunaan Instagram untuk pemasaran. Nah, namun sayangnya bisnis ini menghadapi isu implementasi sistem informasi akuntansinya yang berbasis e-commerce dalam optimalisasi multiplatform, di mana checkout tetap ada di Shopee karena voucher dan gratis ongkir, meskipun biaya adminnya tinggi. Sementara platform lainnya hanya untuk promosi saja. Nah, penelitian ini sangat signifikan karena mengeksplorasi implementasi SIA dalam konteks unik UMKM yang mengintegrasikan Shopee dan TikTok Live di era digital 5.0 serta memberikan insight tentang dukungan teknologi digital terhadap efisiensi operasional UMKM meskipun dengan tantangan optimalisasi sistem yang terintegrasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian identifikasi masalah yang dialami oleh Belanja di Aku. Yang pertama, yaitu keterbatasan integrasi platform. Belanja di Aku menghadapi tantangan mengoptimalkan multiple platform penjualan secara simultan. Meskipun memiliki presence yang kuat di TikTok dan juga Instagram, transaksi checkoutnya tetap utamanya berada di Shopee. Dan perbedaan waktu pencairan komisi yang lebih cepat menyebabkan platform lain hanya digunakan sebagai media promosi tanpa pemanfaatan penuh fitur transaksionalnya. Lalu yang kedua yaitu tantangan pencatatan dan pelaporannya. Sistem pencatatan keuangannya masih mengandalkan fitur otomatis dari Shopee tanpa adanya integrasi data dari berbagai channel penjualan. Kontrol inventory pun juga masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan adanya human error, terutama ketika produk sedang dipromosikan di multiple platform lainnya. Laporan keuangan juga masih terbatas pada fitur Shopee tanpa kemampuan analisis yang mendalam ataupun customized reporting untuk insight yang strategis. Nah, sekarang kita masuk ke aspek yang ketiga, yaitu aspek operasional dan manajemen arus kas. Perbedaan waktu pencairan dana antara platform menciptakan kompleksitas manajemen arus kas.
Penggunaan Shopee PayLater meskipun efektif dalam meningkatkan penjualan, hal ini menimbulkan delay pencairan dana yang mempengaruhi cash flow operasional ya. Biaya administrasi platform ini juga tinggi, sekitar 12% di Shopee. Dan hal ini mengurangi margin keuntungan, meskipun masih dipandang menguntungkan untuk menarik customer dengan benefit voucher dan free shipping. Lalu hal yang keempat, yaitu efisiensi dan otomasi sistem. Masih terdapat proses manual yang signifikan dalam operasionalnya, terutama ketika stock control dan shipping management oversight-nya. Sistem otomatis analisis laporan keuangan ini belum dilaksanakan secara optimal, sehingga membatasi kemampuan strategic financial planning-nya dan performance evaluation-nya. Integrasi antara aktivitas marketing di sosial medianya dan juga transaction recording di e-commerce pun juga belum halus, sehingga menciptakan hambatan pada proses bisnis intelligence-nya itu. Nah, jadi metodologi penelitian apa sih yang digunakan pada penelitian kali ini? Nah, jadi penelitian kali ini itu menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami lebih dalam SEA yang berbasis pada e-commerce bisnis online belanja di aku. Jadi pendekatan studi kasus ini dikaji secara komprehensif demi mengetahui bagaimana SEA dapat diimplementasikan sesuai dengan konteks spesifik dalam ranah bisnis yang bersangkutan. Nah, pengumpulan data itu diambil melalui 3 tahap. Yang pertama, interview owner, yang kedua observasi aktivitas, yang ketiga dokumentasi berkas data. Nah, dengan metode ini tentu saja kita mendapatkan hasil penelitian berupa data-data kualitatif dan juga deskriptif yang dapat digunakan untuk penelitian ini ke depannya. Nah, selanjutnya untuk hasil dan analisis. Jadi dari penelitian ini kita mendapatkan hasil bahwa penelitian ini tuh menegaskan bahwa integrasi penuh antara platform e-commerce dan peningkatan otomatis SEA adalah suatu langkah yang penting untuk meningkatkan efisiensi UMKM di era digital 5.0. Nah, yang pertama, belanja di aku ini menggunakan Shopee, TikTok, dan juga Instagram untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Melalui TikTok Live dan juga Instagram, ini dapat memperluas engagement dari toko sehingga mempertinggi daya beli dari pembeli itu sendiri. Yang kedua, sistem Shopee mencatatkan transaksi otomatis mulai dari pesanan, pengecekan stok, hingga pengiriman barang. Tentu hal ini sangat bermanfaat karena hal ini sangat mengefisiensikan segala proses bisnis yang terjadi dalam belanja di aku. Yang ketiga, penjualan dari Instagram dan TikTok Live diarahkan ke Shopee untuk proses checkout dan pembayaran. Tentu dengan metode ini segala platform itu terintegrasi dengan baik. Selanjutnya, fitur SEA yang digunakan meliputi laporan penjualan, saldo, pendapatan, metode pembayaran, dan juga perhitungan biaya admin 12%. Nah, tentunya segala proses ini memudahkan belanja di aku untuk menghitung dan juga melakukan proses bisnis dengan baik yang tentunya dapat mempengaruhi dan juga memberi pengaruh baik kepada pembeli. Nah, apa saja sih kelebihan dari sistem belanja di aku ini? Yang pertama ada efisiensi pencatatan otomatis. Tentu saja dengan pencatatan otomatis ini dapat mengurangi human error. Yang kedua ada transparansi keuangan. Tentu saja dengan pencatatan keuangan secara real time dan transparan dapat menumbuhkan kepercayaan dari pembeli. Yang ketiga ada integrasi payment gateway. Nah, integrasi payment ini tentu saja menyediakan fleksibilitas metode pembayaran sehingga pembeli tidak bingung jika ingin menggunakan suatu metode pembayaran tertentu seperti ShopeePay, virtual account, cash on delivery, ataupun pay later. Yang keempat ada marketing tools yang efektif, di mana dalam case tadi ini penggunaan TikTok Live dan juga Instagram meningkatkan interaksi langsung antara customer dan juga penjual yang dapat meningkatkan engagement. Namun tentu saja sistem belanja di aku ini masih memiliki beberapa kekurangan, antara lain yaitu kontrol inventory yang masih manual. Kontrol inventory yang masih manual ini tentu saja dapat menyebabkan rawan kesalahan hitung saat promosi di banyak platform. Yang kedua ada otomasi pelaporan yang sangat terbatas. Fitur laporan Shopee ini belum bisa disesuaikan dan juga kurang dalam melakukan analisis yang mendalam. Tentu saja hal ini dapat mempersulit dari belanja di aku itu sendiri. Yang ketiga ada arus kas yang sangat kompleks. Nah, perbedaan pencairan dana dan cicilan ini membuat pengelolaan kas lebih rumit karena sistemnya ini kurang terintegrasi. Yang keempat ada biaya platform yang tinggi. Nah, potongan biaya admin 12% ini lumayan dan juga berpengaruh dalam mengurangi keuntungan dari belanja di aku. Meski tertutupi dari manfaat voucher dan juga gratis ongkir, namun tetap saja hal ini masih sangat berpengaruh terhadap keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh belanja di aku. Nah, kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIA berbasis e-commerce di era digital 5.0 menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi UMKM agar mereka tetap kompetitif. Studi pada belanja di aku membuktikan bahwa pemanfaatan fitur e-commerce meningkatkan efisiensi operasional, meskipun ada beberapa tantangan integrasinya.
Keberhasilan sinergi Shopee, TikTok Live, dan Instagram menegaskan bahwa menggunakan teknologi yang efektif tidaklah harus mahal, melainkan strategis dan juga adaptif terhadap perubahan yang ada. Dengan kemajuan financial technology dan software akuntansi yang semakin mudah diakses oleh publik, UMKM berpeluang meningkatkan analisis keuangan dan perencanaan bisnis yang berkelanjutan di pasar digital saat ini. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam merumuskan presentasi ini. Dan itu dia presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih atas kesempatannya sudah mau menonton video kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam pengucapan maupun penulisan dalam presentasi kali ini. And see you next time. Bye-bye.